Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nejriatin Umi dengan NPM 2014-05-1027 dari kelas TAPA. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah statistika dasar dengan teori distribusi normal dan distribusi Poisson. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ke teman-teman semua tentang materi statistika dasar, yaitu distribusi normal dan distribusi Poisson. Untuk share screen-nya apa sudah terlihat? Belum ya? Belum, Kak. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oh enggak teman-teman, ini santai aja, nggak usah pakai Kak. Ya, Mbak. Oke, kita mulai. Yang pertama kita lihat dulu apa itu distribusi normal. Jadi distribusi normal merupakan variabel random kontinu. Distribusi normal itu merupakan distribusi frekuensi dengan bentuk berupa kurva normal. Kurva normal merupakan bentuk kurva di mana kurvanya itu berbentuk genta yang simetris. Simetris itu artinya di sini rata-ratanya sama dengan median, sama dengan modusnya. Distribusi normal juga disebut sebagai distribusi Gauss karena penemunya ini adalah Friedrich Gauss. Kemudian selanjutnya itu sifat distribusi normal. Jadi yang pertama grafiknya selalu berada di atas sumbu datar X. Kemudian yang kedua bentuknya simetris terhadap X sama dengan mu atau rata-rata. Kemudian yang ketiga mempunyai satu modus kurva unimodal yang tercapai pada X-nya itu sama dengan mu sebesar 0,3989 per tau atau sigma. Yang keempat itu grafiknya berasimptotkan sumbu datar di X baik di kiri maupun kanan yang disebut sebagai ekor. Jadi gambarannya itu seperti ini untuk grafiknya. Maaf ini agak menceng-menceng. Nah, jadi ini di atas sumbu X, grafiknya itu nggak pernah bersinggungan sama sumbu X-nya, dia itu hanya berdampingan aja sebelahan seperti ini, dan ini yang di sebelah kiri dan kanan itu disebut dengan ekornya. Kemudian yang kelima, luas daerah grafiknya itu selalu sama dengan 1 unit persegi. Selanjutnya untuk persamaan distribusi normal umum itu seperti ini. Dengan batas nilai X-nya itu antara X lebih dari min tak hingga dan X kurang dari tak hingga. Keterangannya seperti ini. Dan di sini nilai E-nya itu merupakan bilangan yang tetap. Nilainya yaitu 2,7183. Kemudian untuk persamaan distribusi normal standar, dari persamaan distribusi normal umum yang pertama tadi itu diturunkan menjadi seperti ini singkatnya, dengan Z sama dengan X dikurang mu dibagi tau sama dengan X dibagi tau. Tau di sini merupakan standar deviasi atau simpangan baku yang akan kita pakai saat mencari populasi sampel. Selanjutnya contoh soal. Suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan bakunya 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Jadi kita rinci dulu dari persoalan di sebelah. Diketahui mu-nya 3, kemudian tau-nya itu 0,5, dan X sampelnya itu 2,3. Yang ditanya adalah peluang X itu kurang dari 2,3.
Yang pertama kita ubah dulu bentuk Z ini, bentuk sampel ini yang tadinya Z itu ke bentuk baku, maksud saya ubah dulu bentuk X-nya ini ke bentuk Z, karena yang kita ketahui di sini adalah tabel Z. Kita akan berpatokan pada luas daerah dari 0 sampai dengan Z ini. Yang pertama kita cari dulu nilai Z-nya dengan memasukkan rumus berikut dan juga angka-angka yang telah kita rinci, sehingga didapatkan nilai Z-nya itu adalah min 1,4. Peluang dari X kurang dari 2,3 yang telah kita ubah menjadi nilai Z itu seperti ini. Peluang Z kurang dari min 1,4. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi nilai di sebelah sini itu adalah 0,5. Kemudian di sebelahnya juga sama, 0,5. Jadi karena di tabel Z ini tidak ada nilai min, kita pakai aja yang di sebelah kanan yaitu nilai 1,4. Sama aja sih sebenarnya untuk perbandingannya, karena ini simetris. Kemudian kita masukkan, karena ini 0,5, jadi 0,5 dikurang P, Z-nya antara 0, lebih dari 0, kurang dari 1,4. 1,4 ini kita lihat di tabel Z, nilainya adalah 0,4192. Jadi 0,5 dikurang 0,4192 hasilnya adalah 0,0808. Bisa diambil kesimpulan dari jawaban yang telah kita dapat bahwa peluang umur baterai berumur kurang dari 2,3 tahun adalah sebanyak 0,0808. Kemudian selanjutnya adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu merupakan kemungkinan model yang tepat untuk jenis percobaan tertentu. Variabel acak diskrit X dikatakan mempunyai distribusi Poisson jika fungsi peluangnya berbentuk Px sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, dengan nilai X-nya ini mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. E-nya juga itu bilangan konstan dengan nilai 2,7183. Dan distribusi Poisson itu mempunyai parameter di mana mu-nya itu sama dengan lambda. Jadi kalau untuk mencari lambda itu sama aja kita mencari rata-rata atau mu-nya. Kemudian sigma itu atau tau itu sama dengan akar lambda. Selanjutnya itu distribusi Poisson digunakan untuk menghitung probabilitas menurut satuan waktu. Distribusi Poisson juga merupakan distribusi probabilitas untuk variabel distrik acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi Poisson merupakan distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau kita sebut dengan X discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Nah, untuk ciri-cirinya itu yang pertama, hasil percobaan pada suatu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Jadi antara sampel yang satu dengan sampel yang lain itu tidak saling bergantungan, maksudnya hasilnya itu tidak mengikuti yang satunya yang lain. Kemudian yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan itu sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Yang ketiga, peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luasan tempat yang sama diabaikan. Jadi maksudnya kalau selang waktunya sempit, namun luas daerahnya itu lebar, maka hasil percobaannya itu akan lebih dari satu yang kita dapat. Selanjutnya untuk penggunaan distribusi Poisson ini banyak digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari kemungkinan kesalahan pemasukan data atau kemungkinan cek ditolak oleh bank,
Kemudian antrian yang panjang bila ke Ancol, berarti ini menghitung panjang tertentu. Kemudian banyaknya bintang dalam suatu area acak di ruang angkasa atau banyaknya bakteri dalam satu tetes atau 1 liter air. Jadi ini peristiwa menurut ruang atau isi dan juga panjang tertentu. Kemudian yang keempat, banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. Ini kita hitung menurut satuan waktu dan juga luas tertentu atau panjang tertentu. Untuk contoh soalnya yang pertama itu, peluang seorang mendapatkan reaksi buruk setelah disuntik besarnya adalah 0,0005. Dari 4.000 orang yang disuntik, tentukan peluang yang mendapat reaksi buruk. Pertama itu, tidak adanya orang yang mendapat reaksi buruk, kemudian ada 2 orang saja yang mendapat reaksi buruk, yang ketiga itu lebih dari 2 orang yang akan mendapat reaksi buruk, dan yang keempat adalah kita tentukan berapa orang yang diharapkan mendapat reaksi buruk dari pengaruh suntikan. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pendekatan distribusi Poisson kepada distribusi binomial, maka mu atau lambda tadi, jadi nilainya sama, itu untuk mencarinya juga sama. Kita cari dengan N dikali P, yaitu diketahui bahwa X-nya tadi yang pertama karena tidak ada berarti 0, kemudian yang B tadi kita cari 2 orang, yang selanjutnya untuk nilai X-nya adalah 1, nanti akan ada penjelasannya, dan N-nya itu banyaknya orang adalah 4.000, kemudian untuk peluangnya adalah 0,005, jadi kita masukkan di sini. Hasilnya adalah 2. Jika X adalah banyak orang yang mendapat reaksi buruk akibat suntikan itu, maka kita cari yang pertama itu peluang 0 atau peluang tidak adanya orang yang mendapat reaksi buruk. Kita masukkan rumus, E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktor. X-nya kita masukin nilai 0, dan didapatlah hasil 0,1353. Jadi 2 pangkat 0 itu adalah 0, kemudian 0 faktor itu adalah 0 kali 0, jadi hasilnya juga 0, maka nilai E pangkat min 2 adalah 0,1353. Dari mana? Dari E tadi nilainya adalah 2,7000. Nah ini, nilai E tadi adalah 2,7183. Kemudian kita pangkatkan min 2 itu hasilnya 0,1353. Yang B itu mencari 2 orang saja yang mendapat pengaruh buruk. Kita masukkan rumusnya, X-nya itu 2 ke rumus ini tadi, dan didapat hasil 0,2706. Jadi 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1, kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi 4 dibagi 2 itu hasilnya di sini 2. Nilai E pangkat min 2 tadi adalah ini. Nilai ini dikali dengan 2 hasilnya 0,2706. Untuk yang ketiga, itu tadi berapa peluang orang yang mengalami reaksi buruk lebih dari 2. Nah, di sini kita lihat bahwa peluang tidak ada, kemudian peluang 1, peluang 2, dan peluang 3 itu sama dengan 1. Maka untuk mencari peluang yang lebih dari 2 itu, peluang 3 ditambah peluang keempat ditambah seterusnya sama dengan 1 dikurang peluang yang kurang dari 2 atau sama dengan 2. Seperti ini. Nah, kita masukkan P1. Kenapa P1? Karena di sini ini adalah P1, ini adalah P0 maksud saya. Kemudian ini ada nilai P1, dan ini adalah nilai P2. Nah, ini tadi ya, P0, P1, P2. Karena nilai P1 itu belum kita ketahui, namun P0 dan P2 tadi sudah. Kita cari dulu, kita masukkan angka 1 di sini, nilai X-nya adalah 1, sehingga didapat seperti ini. Mengerti ya, ini didapat dari mana? Karena tadi 1 faktorial adalah 1 dikali 1, kemudian 2 pangkat 1 adalah 2, jadi nilai ini tadi yang 0,1353 dikali 2 saja. Hasilnya sama dengan P2 ternyata.
Kemudian kita masukkan nilainya. Di sini nilai P0, kemudian ini P1, dan ini adalah P2. Dari pengurangan ini, kita dapat hasil, maaf ini harusnya tandemin, kesalahan. Kita dapat hasil ada 0,3235. Jadi, peluang orang yang mendapat reaksi buruk lebih dari 2 itu adalah sebanyak 0,3235. Selanjutnya, untuk mencari berapa orang yang diharapkan mendapat reaksi buruk itu, sebenarnya ini sudah ada di awal tadi. Kita cari dengan mencari rata-rata atau mu atau lambda ini, yaitu banyaknya orang dikali dengan peluang yang sudah ditentukan adalah 4.000 dikali 0,0005 sama dengan 2. Jadi orang yang diharapkan mendapat reaksi buruk setelah penyuntikan itu ada 2 orang. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan ditanyakan. Apakah sudah cukup jelas? Apakah dapat dicukupkan? Artinya bisa dicukupkan. Apakah sudah cukup mengerti? Alhamdulillah mengerti, jelas sekali Kak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kepada teman-teman dan juga kepada saya sendiri utamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.